샛별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P003410210013. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis cairan sendi. Pemeriksaan analisis cairan sendi bertujuan untuk menilai kelainan atau penyebab kelainan seperti artritis atau trauma yang menyebabkan cairan sendi terdapat perubahan. Pada pemeriksaan analisis cairan sendi menggunakan alat dan bahan cairan sendi segar kurang dari 1 jam setelah pengambilan, tabung EDTA, needle, tabung reaksi, pipet tetes, batang pengaduk, objek gelas, kamar hitung, asam asetat glasial, pewarnaan gimsa, aquades, minyak imersi, dan mikroskop. Pada analisis cairan sendi dapat dilakukan pemeriksaan mikroskopis, makroskopis, pemeriksaan kimiawi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis. Hal pertama yang dinilai adalah volume cairan sendi, kemudian apakah terdapat bekuan pada cairan sendi. Yang ketiga, kejernihan dan warna cairan sendi. Kejernihan yang dinilai apakah jernih, agak keruh, dan sangat keruh. Dan warna yang dinilai apakah tidak berwarna, kekuningan, kemerahan, atau putih seperti susu. Cara menilai warna dari cairan sendi adalah membandingkan cairan sendi dengan aquades dan dibandingkan di latar yang hitam. Selanjutnya, pemeriksaan viskosivitas. Pemeriksaan viskosivitas dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah diteteskan cairan sendi perlahan-lahan di atas objek gelas. Normalnya panjang cairan sendi yang keluar adalah 5 cm. Apabila kurang dari 5 cm atau lebih pendek, dapat disimpulkan bahwa terjadi abnormal pada cairan sendi. Metode viskosivitas yang kedua adalah Mosin-Colot test, yaitu menambahkan 4 mili aquades, 1 mili cairan sendi, dan 1 tetes asam asetat diaduk menggunakan batang pengaduk selama 1 menit. Tes musin baik jika terdapat bekuan pada cairan jernih, tes musin sedang jika terdapat bekuan yang tidak berbatang tegas, tes musin jelek jika terdapat bekuan yang berkeping-keping. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan mikroskopis. Hal yang dinilai adalah hitung sel leukosit, jumlah jenis sel leukosit, dan identifikasi apakah terdapat kristal. Hitung sel leukosit adalah dengan mengencerkan cairan sendi menggunakan asam asetat 0,9% tanpa disentrifuge, kemudian dibuatkan sediaan dan dihitung menggunakan kamar hitung dan dinilai menggunakan mikroskop perbesaran 10 kali. Hasil yang dilaporkan adalah jumlah sel leukosit per mikromililiter. Selanjutnya, hitung jenis leukosit. Yang pertama, membuat sediaan, kemudian sediaan diwarnai dengan pewarnaan gimsa dan didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, sediaan dicuci di air mengalir dan dikeringkan. Kemudian sediaan dinilai di bawah mikroskop perbesaran 100 kali untuk melihat seluruh sel yang ada. Dan untuk lebih jelas, dapat digunakan perbesaran 100 kali. Yang dinilai adalah jumlah sel PMN dan MN dalam 100 leukosit. Selanjutnya, identifikasi adanya kristal, yaitu sedimen cairan sendi diteteskan sebanyak 1-2 tetes pada objek gelas, kemudian dinilai di bawah mikroskop perbesaran 10 kali. Hasil yang dinilai apabila terdapat kristal. Biasanya terdapat kristal monosodium urat pada kasus gout dan kalsium pirofosfatase pada pseudogout. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan kimiawi. Hal biasanya yang dinilai adalah glukosa, protein, dan asam urat, yaitu 3 mili cairan sendi dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 3 mili aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Setelah itu, kemudian dinilai asam urat, glukosa, dan proteinnya. Selanjutnya, pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan mikrobiologi.
Pemeriksaan mikrobiologi dilakukan pewarnaan gram untuk melihat mikroorganisme yang menyebabkan kelainan pada cairan sendi. Kelainan tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, dan lain-lain. Pada pemeriksaan mikrobiologi dilakukan pada lab mikro. Itu saja video analisis pemeriksaan cairan sendi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.